Striker timnas Uzbekistan U23, Ulukbek Hoshimov terciduk menghirup sesuatu pada kapas putih saat pertandingan melawan timnas Indonesia U23 pada semifinal Piala Asia U23 2024. Pada menit ke-16, usai terjatuh pasca berduel dengan Nathan Choeon, Ulukbek Hoshimov mendapat perawatan dari tim medis Uzbekistan. Ulukbek Hoshimov kemudian juga terciduk kamera menghirup kapas putih. Media Vietnam, Zing News, menduga itu sebagai kapas yang dicampur dengan amonia. Amonia diizinkan untuk digunakan dalam olahraga dan memiliki efek peningkatan pernapasan. Dengan demikian, mampu meningkatkan kinerja para pemain secara umum. Rusia juga menggunakan amonia saat Piala Dunia 2018. Pemain keturunan Indonesia, Kelvin Verdong telah dikonfirmasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir masuk ke dalam program naturalisasi timnas Indonesia. Momen penting itu pun diposting Verdong di Instagram pribadinya, yang mana banyak netizen justru salah fokus dengan komentar dua pemain keturunan lainnya, yakni Ula Romeni dan Mees Hilgers. Ya, saat ini PSSI masih terus memproses sejumlah pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar dapat memperkuat timnas Indonesia. Terbaru, PSSI mengumumkan dua pemain naturalisasi tambahan yang masuk ke dalam program naturalisasi, salah satunya Kelvin Verdong. Dengan pengalamannya itu, Verdong disambut baik oleh para pencinta sepak bola tanah air. Verdong pun tampak senang hingga mengupload foto ketika dirinya bertemu dan bersalaman dengan Ketum PSSI, Erick Thohir. Menariknya, dalam postingan terbaru Verdong tersebut ada dua pemain naturalisasi lainnya, yakni Ula Romeni dan Hilgers yang ikut berkomentar. Romeni meninggalkan kalimat "pemain besar" di kolom komentar, sementara Hilgers hanya menaruh emotikon mata hati. Jelas netizen pun ramai ikut mengomentari komentar Hilgers dan Romeni. Kebanyakan menanyakan kapan menyusul Verdong dan Jens Raven untuk masuk program naturalisasi. AFC kembali menunjuk Sifakon Peudom untuk menjadi wasit VAR dalam laga timnas U23 Indonesia. Dia akan bertugas saat Garuda Muda menghadapi Irak pada perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Irak pada laga perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024. Duel tersebut akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim bertemu di perebutan tempat ketiga setelah kalah di semifinal. Menjelang laga Indonesia versus Irak, Garuda Muda mendapatkan kabar buruk. AFC telah memutuskan kembali menunjuk Sifakon Peudom untuk menjadi salah satu wasit VAR dalam pertandingan tersebut. Kali ini wasit asal Thailand itu akan bertugas sebagai asisten VAR. Keputusan tersebut tentu membuat supporter timnas Indonesia ketar-ketir. Pasalnya, Sifakon selalu merugikan Indonesia ketika bertugas di balik layar VAR pada turnamen kelompok umur ini. Dia menjadi wasit VAR ketika Garuda Muda kalah dari Qatar di fase grup dan Uzbekistan di semifinal dengan skor identik 0-2. Melihat rekam jejak Sifakon yang seperti itu, bukan tidak mungkin dia akan kembali berulah saat Indonesia bentrok dengan Irak. Pemain Bristol Rovers Elkan Bagot berpotensi memperkuat timnas Indonesia U23 yang tengah berjuang merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Seperti yang diketahui, saat ini timnas Indonesia U23 tengah berjuang untuk merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024 dalam turnamen Piala Asia U23 2024. Bisa dikatakan Garuda Muda tinggal selangkah lagi merebut tiket tersebut. Syarat untuk bisa meraih tiket Olimpiade Paris 2024 adalah dengan berada di tiga besar di Piala Asia U23 2024. Jadi, Garuda Muda harus menang melawan Irak U23 di laga perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024. Melihat fakta itu, banyak netizen yang menanyakan apakah Elkan Bagot bisa menyusul rekan setimnya di Qatar untuk bermain di Piala Asia U23 2024. Mengingat Bagot sudah tak memperkuat Bristol Rovers lagi yang sudah menyudahi perjalanan mereka di Ligue 1. Perlu diketahui, Bagot awalnya tak memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 karena masih masa pemulihan pasca cedera. Namun, Bagot nyatanya sudah fit dan bahkan telah bermain untuk Bristol Rovers dalam beberapa laga terakhirnya. Elkan Bagot bisa saja berjuang dengan timnas Indonesia U23 untuk merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Setelah Kelvin Verdong,
Ragnar Oratmangoen bikin Ula Romeni resmi memperkuat timnas Indonesia. Wak Haji sapaan akrab Ragnar Oratmangoen bisa dibilang agen rahasia yang dimiliki PSSI. Lewat kedekatan yang dimiliki dengan beberapa pemain keturunan, Ragnar Oratmangoen dapat mengajak pemain-pemain itu untuk memperkuat timnas Indonesia. Korban pertama dari Ragnar Oratmangoen adalah Kelvin Verdong. Di akun Instagramnya, Ragnar Oratmangoen membagikan foto dirinya saat satu tim dengan Kelvin Verdong. Foto ini kemudian disandingkan dengan foto Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang bersalaman dengan Kelvin Verdong pada Selasa 29 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Bagaimana dengan hubungan Ragnar Oratmangoen dan Ula Romeni? Dua pemain ini sama-sama berstatus Akademi NEC Nijmegen. Meski beda angkatan, hubungan mereka terhitung dekat. Dalam pengakuan Ragnar Oratmangoen, dirinya sudah membujuk Ula Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, keputusan membela skuad Garuda atau tidak pada akhirnya ada di tangan Ula Romeni. Ula bicara ke saya sedang memikirkan tentang dinaturalisasi menjadi WNI dengan baik-baik. Ia bilang senang sekali mendapat dukungan dari banyak orang Indonesia, tentunya, pilihan ada di Ula Romeni dan saya juga tidak mau memaksanya. Saya sering cerita kepadanya soal timnas Indonesia. Jika dia gabung timnas Indonesia tentu itu hal yang hebat, kata Ragnar Oratmangoen. Seperti kata Ragnar, hal luar biasa jika Ula Romeni mau memperkuat timnas Indonesia. Sebab, timnas Indonesia membutuhkan penyerang tajam seperti Ula Romeni untuk menghadapi negara-negara top di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.